Apresiasi Bonce. Sebuah karya seni Bonce dapat diapresiasi dengan cara memberikan bobot nilai pada unsur-unsur tertentu yang terletak pada medium karya seni tersebut secara keseluruhan, baik apresiasi yang tersurat maupun apresiasi tersirat. Nilai yang diberikan pada sebuah karya seni Bonce tidak hanya pada wujud seni yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan saja atau apresiasi tersurat, melainkan juga ada unsur isi seni yang tidak terlihat atau apresiasi tersirat yang hanya dapat ditangkap oleh perasaan. Apresiasi tersurat. Yang pertama, apresiasi tersurat. Apresiasi tersurat adalah penilaian pada wujud seni yang terlihat oleh mata. Apresiasi ini bersifat objektif. Sebuah karya seni Bonce dapat dinilai dengan cara apresiasinya berdasarkan aliran yang diterapkan pada seni Bonce yang diamati. Menilai aliran yang diterapkan pada sebuah Bonce membutuhkan kejelian dan wawasan akan sejarah dan ilmu Bonce. Adapun aliran-aliran dalam seni Bonce Indonesia adalah aliran naturalis, aliran ekspresionis, dan juga aliran surrealis. Nah, beberapa aliran ini sudah pernah kita jelaskan dalam video-video sebelumnya. Selain ketiga aliran tersebut, ada beberapa hal yang menjadi titik poin dalam penilaian dalam apresiasi tersurat. Yang pertama, karya yang ditampilkan sesuai dengan konsep teori aliran. Aliran naturalis dogmatis, aliran naturalis, aliran ekspresionis, dan juga aliran surrealis. Kemudian yang kedua, tahapan hidup. Tahapan bayi yang hanya memiliki akar dan batang. Kemudian tahapan anak, akar, batang, dan cabang. Kemudian tahapan remaja, akar, batang, cabang, dan ranting. Kemudian tahapan dewasa, akar, batang, cabang, ranting, dan anak ranting. Kemudian tahapan tua, akar, batang, cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan di sini mencakup dengan kematangan anatomi, kemudian dimensi, komposisi, ruang, proporsi. Kemudian yang keempat, keharmonisan yang selaras dengan konsep dan serasi dengan unsur-unsur pendukung lainnya. Kemudian yang kelima, terlihat tua, sehat, dan alami. Itu adalah poin-poin dalam penilaian apresiasi tersurat. Kemudian yang kedua adalah apresiasi tersirat. Apresiasi tersirat adalah penilaian pada isi atau substansi yang tersembunyi di dalam sebuah wujud seni. Apresiasi tersirat mencoba menangkap jiwa, spirit dari sebuah karya seni. Penilaiannya lebih berpusat kepada hal-hal yang menyangkut rasa, kesan yang tersaji di dalam sebuah karya. Apresiasi tersirat dalam seni Bonce mula-mula mempertimbangkan sejauh mana sebuah Bonce memiliki daya tarik atau daya pesona yang terkait dengan kreativitas. Nilai kreativitas inilah yang mempunyai kadar tertentu dan penentuan kadarnya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan wujud seni yang diapresiasinya. Jadi, kesan yang ditangkap ketika melakukan apresiasi tersirat
baru akan lahir setelah melihat dan memperhatikan wujud seni yang diamati. Proses selanjutnya membutuhkan pengolahan rasa agar lebih peka untuk bisa merasakan dan menghayati pesan yang terkandung di dalam sebuah karya seni. Dalam apresiasi tersirat ada beberapa poin. Yang pertama adalah nilai kreativitas, nilai daya tarik, dan juga nilai pesan. Kemudian poin yang ketiga dalam apresiasi seni punce adalah penilaian dalam karya seni punce. Penilaian terhadap karya seni punce meliputi dua hal, apresiasi tersurat dan apresiasi tersirat. Penilaian dalam apresiasi tersurat adalah penilaian atas materi yang tersurat, atas wujud seni yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan. Penilaian ini bersifat objektif, sementara penilaian dalam apresiasi tersirat adalah penilaian atas materi tersirat atau isi seni yang hanya dapat dihayati oleh perasaan. Dan tentu saja penilaian ini bersifat subjektif. Penggabungan dari dua hal tersebut menjadi nilai punce secara keseluruhan. Sistem penilaian. Pada dasarnya nilai dari sebuah karya seni tidaklah dapat diterjemahkan dengan angka, karena estetika berbeda dengan matematika. Penilaian atas estetika dalam karya seni berangkat dari pengolahan rasa yang dipengaruhi selera. Unsur suka dan tidak suka seringkali dipengaruhi oleh selera. Estetika adalah suatu ukuran yang tidak pasti, sebab ia menggunakan rasa, berbeda dengan matematika yang sifatnya pasti atau eksak. Masalah kemudian muncul ketika ada upaya untuk menentukan nilai estetis dari sebuah karya seni. Ada pepatah mengatakan segala sesuatu mungkin adanya. Lalu bagaimana dengan penilaian atas karya seni yang tidak matematis? Semua itu bisa dijembatani dengan kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan, penilaian estetis dapat dilakukan. Nilai objektif dan nilai subjektif dari sebuah karya seni bisa digabungkan untuk kemudian dijadikan sistem penilaian yang menjadi rujukan bersama. Nilai objektif atas penampilan lahiriah sebuah karya seni yang bisa diindrai dapat diatur menjadi nilai pasti. Sedangkan nilai subjektif atas isi seni yang tersimpan di dalam wujud lahir tetap menjadi unsur yang tidak pasti. Sebagai bentuk pertanggungjawabkan atas penilaian sebuah karya seni, ada perbedaan bobot nilai dalam sistem penilaian. Polanya, nilai untuk materi objektif atau wujud seni adalah 70%, sementara nilai untuk materi subjektif atau isi seni adalah 30%. Selanjutnya, persentase ini dapat diterjemahkan ke dalam angka. Penilaian sebuah karya seni dapat dilakukan oleh sekelompok penilai yang berjumlah ganjil. Kenapa berjumlah ganjil? Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam penilaian, maka suara terbanyaklah yang terpilih. Untuk membedakan kualitas di antara karya-karya seni punce yang ditampilkan, terlebih dahulu karya-karya seni tersebut dipilah menurut tahapan hidupnya. Hal ini perlu dilakukan karena terdapat perbedaan pada kelengkapan anatomi pada sebuah karya seni punce. Berikut penjelasan 3 kelompok hasil penilaian tersebut. Yang pertama, kelompok dasar atau tahapan perkembangan anatomi, akar batang cabang. Kemudian kelompok setengah jadi atau tahapan pemantapan anatomi, akar batang cabang ranting dan anak ranting. Yang ketiga, kelompok jadi atau tahapan penyempurnaan anatomi, akar batang cabang ranting, anak ranting, cucu ranting, dan seterusnya. Kemudian sampailah pada kesimpulan. Apapun dan bagaimanapun bentuk penampilan sebuah karya seni punce, pada dasarnya semuanya dapat diapresiasi. Seni punce dapat diberi nilai berdasarkan kesepakatan bersama. Nilai ini diletakkan pada wujud seni sebagai objektif.
sebagai nilai objektif dan isi seni sebagai nilai subjektif. Hasil penggabungan dari dua nilai tersebut menjadi nilai akhir dari sebuah bonsai pada waktu itu. Walaupun perbedaan nilai dapat saja terjadi karena adanya pertimbangan pada tradisi setempat, akan tetapi secara umum seni bonsai tetap mempunyai nilai sendiri yang bisa ditentukan. Untuk bisa mendapatkan karya seni bonsai yang prima, sangat diperlukan kesabaran dan ketekunan dalam berinovasi. Pemrograman yang intens yang membutuhkan waktu yang tidak singkat adalah hal yang tak bisa dihindari. Bila diperhatikan, perjalanan karya seni bonsai ini dapat dibilang menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan perkembangan, tahapan pemantapan, dan tahapan penyempurnaan. Tahapan penyempurnaan tidaklah mempunyai batasan karena material seni tetap tumbuh, berkembang, dan berubah. Sebagai manusia, pohon akan terus berkembang dan berubah. Nilai kesempurnaan akan selalu berada di dalam ruang ketidaksempurnaan. Demikianlah keunikan seni bonsai.